Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di vlog saya Buhari. Nah, di video kali ini saya akan membagikan satu tips untuk kalian semua bagaimana apa yang harus kalian lakukan sebelum kalian berhenti, yaitu. Nah, di video kali ini saya telah merangkum apa saja yang akan kita lakukan sebelum kita menggunakan mobil dalam satu kata, yaitu balok, dimana kata balok ini memiliki 5 huruf dan 5 huruf ke 5 huruf ini mempunyai arti tersendiri. Nah, oke. Sebelum kita mulai pengecekan, sebelumnya saya akan menerangkan dulu dari kata balok tadi dan kelima huruf tadi apa saja maksudnya, seperti itu. Yaitu kita mulai dari huruf B, ya, balok pertamanya huruf B. B itu meliputi ada bodi, ada ban, dan juga baut, seperti itu. Yang kedua ada A. A itu meliputi air. Nah, di sini air ada beberapa yang harus kita cek, yaitu diantaranya air aki, air pembersih kaca, dan juga air radiator. Yaitu setelah A ada L. L ini listrik, kaitannya dengan lampu-lampu untuk bodi luar, untuk eksteriornya kaitannya dengan lampu-lampu, ada headlamp, ada fog lamp, dan ada stop lamp, spoiler juga. Terus setelah L ada O. O ini oli. Di antaranya yang harus kita cek adalah ada oli mesin, oli rem, dan juga oli power steering. Dan yang terakhir adalah K. K di sini meliputi ada kaca, ada juga karet, dan juga tolong. Oke, sebelum kita mulai pengecekan, sebelumnya saya mohon maaf kepada kalian semua karena kalau mobil ini agak kotor ya, karena ini tadi habis kehujanan seperti itu. Dan saya sarankan untuk teman-teman semua yang baru saja mengunjungi channel saya ini, silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu channel saya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten edukasi tentang mobil kepada teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai pengecekannya dari sebelah kanan. Oke, monggo Mas. Sebelum kita mulai pengecekan, teman-teman pastikan dulu kuncinya teman-teman lepas, jangan dikantilkan di dalam. Misalnya apa? Kita menghindari kalau misalkan ada orang jahil, ya walaupun itu kemungkinan sangat kecil, tapi kita hindari aja. Sampai saja kita mulai pengecekannya. Yaitu tadi ada satu kata balok, kita mulai dari kata B. Yaitu B yang pertama ada bodi. Kita lihat bodi sebelah kanan. Sebelah kanan ada bodi. Kalau misalkan penilaian kita tentang bodi ini adalah oke, kita buat catatan kecil, oke. Kalau misalkan ini ada baretan sedikit, silakan teman-teman membuat catatan kecil tersendiri. Ada bodi, ada catatan kecil baret di bagian atas fender belakang kanan, seperti itu. Dan juga ini ada termasuk ini di talangnya ini dulu waktu saya pakai di daerah pegunungan, tepatnya di waktu saya dari Salatiga mau menuju ke Kedung Jati. Ini nggak tahu kenapa seperti kayak kejatuhan barang dari atas, dan ini ada lubang seperti itu. Nah, ini ada lubang. Nah, ini juga bisa kalian buat catatan kecil untuk nanti kalau kita sudah punya rezeki dilakukan perbaikan ataupun diganti ini talangnya. Nah, untuk B yang selanjutnya, yaitu B yang kedua, kita mengecek ban, itu. Nah, ini adalah ban. Kita cek dulu fisiknya. Dari ban kita cek fisiknya. Apakah ada ban kita ini sudah kering atau gimana? Apakah ada, kalau misalkan ada batu-batu kerikil yang terselip di sela-sela
alur ban ini bisa kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Kalau untuk tekanannya, kalau misalkan teman-teman menggunakan mobil ini setiap hari, harian, teman-teman bisa melakukan pengecekan tekanan ini setiap seminggu sekali. Jadi nggak perlu setiap hari kalian cek tekanannya seperti itu. Lalu B yang selanjutnya yaitu baut. Jangan lupa teman-teman juga mengecek bautnya ini. Kalau misalkan ada kendor sedikit, langsung teman-teman kencengin semua seperti itu. Ini berlaku di ban depan maupun belakang. Nah, setelah kita pengecekan yang B tadi, teman-teman bodi, ban dan juga baut, kita masuk ke A. Dimana A itu adalah air. Air tadi ada air aki, air radiator, dan juga air pembersih kaca. Kita lihat di bagian kanan ini apakah ada ketiga air tersebut. Kalau misalkan ada ya kita cek, kalau misalkan tidak ada kita skip. Untuk A kita di bagian kanan kita skip, masuk ke L yaitu listrik. Untuk listrik kita cek visinya terlebih dahulu untuk nanti aktif apa tidaknya, nanti kita belakangan cek. Nah, sebelah sisi kanan ini kita lihat apakah ada listrik yang tertempel pada sisi kanan. Kita lihat di sini di spion bagian kanan, di spion ini juga ada lampunya seperti itu. Jadi di sebelah kanan untuk listrikan ini ada lampu spion seperti itu, dan kondisinya oke. Kita buat catatan kecil, oke untuk lampu sen di sebelah spionnya. Nah, untuk setelah L tadi ada O. O itu meliputi, O itu ada oli, meliputi oli mesin, oli power steering, dan juga oli rem. Nah, kita lihat di sisi kanan apakah ada ketiga oli tersebut. Ternyata tidak ada. Untuk O kita skip. Selanjutnya kita masuk ke K. K itu tadi ada kaca, ada karet, dan juga ada tolong. Untuk langsung kita mulai saja. Untuk K kita lihat kaca, di sebelah sisi kanan ada kaca. Kacanya kita cek, kalau oke kita checklist oke. Kaca yang sekarang ini oke juga, kita checklist oke. Yang paling belakang ternyata oke, kita oke. Kalau misalkan ada retakan sedikit ataupun banyak, kalian bisa membuat catatan kecil untuk di kemudian hari untuk kalian perbaiki seperti itu. Selanjutnya yang selanjutnya ada karet. Di sebelah sisi kanan ini kita lihat apakah ada karet-karet. Ternyata ada karet di sebelah kanan, yaitu di dalam pintu sini. Nah, kita lihat ada karet di sini ya, untuk pintu ini ya. Dan ternyata di karet di bagian pintu depan bagian kanan, nah ini ada kerusakan sedikit. Nah, ini bisa kita buat catatan kecil untuk di kemudian hari kita melakukan perbaikan ataupun kita ganti karetnya seperti itu. Oke, kita kalau di pintu depan ada, pasti di pintu belakangnya juga ada seperti itu. Mari kita cek untuk karet pintu belakang. Untuk ini oke, dan ternyata ada sedikit kerusakan di sebelah bawah sini lagi. Jadi posisinya sama yang di depan tadi seperti itu. Selain itu oke. Nah, untuk pengecekan sisi sebelah kanan, karena tadi balok sudah tercek semua, kita selanjutnya pindah ke sisi paling depan. Sebelumnya jangan lupa teman-teman buka kabel sini. Nah, oke, langsung saja kita pindah ke bagian depan. Nah, di bagian depan kita kembali lagi pengecekan seperti tadi yang sebelah kanan, yaitu mulai dari awal balok dari B, A, L, O, K. Oke, langsung kita cek saja mulai dari B. B tadi ada bodi, ban, dan juga baut. Kita lihat bodinya ada, kalau bannya nggak ada kita skip, bautnya juga nggak ada kita skip. Kita hanya bagian depan ini kita hanya mengecek bodinya saja.
bagian depan meliputi ada kap mesin, ada grill dan juga bumper depan. Kita cek kap mesinnya apakah ada penyokan ataupun goresan. Kalau misalkan tidak ada, kita oke, checklist oke. Misalnya kita turun ke grillnya tidak ada retakan ataupun pecah-pecah, berarti oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu di bagian bumper depan. Oke, bumpernya ada baret sedikit di bagian sini. Ini bekas dulu dikasih lampu LED, ini masih bekas waktu dilepas, tidak apa-apa ini. Nah, untuk di bagian bawah ini kan Fortuner tipe G ya teman-teman, belum TRD. Nah, ini body kit tambahan, body kit TRD, dan ini pun juga imitasi seperti itu, jadi ini gampang pecah kalau misalnya kesenggol-senggol. Nah, untuk body kitnya ini sudah ada yang pecah-pecah seperti itu, ada 1, 2, 3, 4 seperti itu, ada yang pecah-pecah. Kalaupun mau kita perbaiki, ini pun bahannya juga tidak bagus. Kalau misalkan teman-teman punya Fortuner seperti ini, yang tipe G yang bumper depannya belum TRD, teman-teman bisa ganti bumpernya langsung satu set ini, bumpernya yang TRD VNT seperti itu. Setelah B tadi, kita masuk ke A, yaitu air. Di depan ini apakah ada air? Ada, yaitu di dalam kap mesin. Berarti kita harus membuka kap mesinnya untuk mengecek airnya. Karena nanti sudah saya buka ya dari dalam, kita tinggal bukanya aja. Wow, panas. Nah, untuk air yang pertama kali kita cek yaitu dari sebelah sini aja, nggak apa-apa. Yaitu ini ada air pembersih kaca atau washer fluid. Itu. Nah, kita lihat ternyata sudah tidak kelihatan dari atas. Berarti kita harus nambah lagi airnya seperti itu. Buat aja catatan ataupun bisa teman-teman langsung tambahkan pada saat pengecekan itu juga. Selanjutnya yaitu ada air aki. Nah, karena saya ini menggunakan aki kering, jadi kita tidak bisa mengecek airnya ya teman-teman. Oke, untuk air akinya kita skip. Selanjutnya yaitu ada air radiator. Yang perlu kita cek adalah air di tampungannya ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada saat mengisi tampungan ini tidak boleh teman-teman isi sampai full sini ya. Jadi untuk tampungan ini ada batas maksimal dan juga minimalnya gitu. Nah, batasnya ada di sebelah kanan. Ini ada full dan juga low. Nah, teman-teman bisa isi sampai batas maksimalnya sini. Kenapa tidak boleh diisi sampai sini? Kalau misalkan teman-teman mengisinya full sampai sini, jadi air radiatornya tidak akan bersirkulasi, sehingga akan mengakibatkan mesin akan menjadi panas. Bisa jadi juga overheat seperti itu. Nah, radiator ini masih menggunakan cool nih teman-teman, tidak menggunakan air seperti itu. Nah, setelah pengecekan air tadi kan sudah ada air pembersih kaca, aki sama radiator. Setelah itu L, listrik. Apakah di sini ada kelistrikan seperti lampu? Oh, ternyata ada, yaitu di depan sini. Oke, kita cek dulu fisiknya. Monggo Mas Faisal. Untuk headlampnya sebelah kiri ini termasuk oke teman-teman, cuman untuk warnanya sudah agak kekuning-kuningan ya. Ya maklumlah, karena ini memang mobil tahun 2012 pertengahan ya. Jadi untuk sampai sekarang ini kan sudah tahun 2021 bulan November, jadi memang karena ini umur dan belum pernah diganti headlampnya seperti itu. Untuk fisiknya headlampnya oke, cuman warnanya aja sudah agak pudar. Lalu untuk fog lampnya fisiknya juga oke,
setelah itu kita berpindah ke bagian kanan. Untuk headlamp sebelah kanan masih sama dengan seperti yang headlamp bagian kiri, yaitu karena umur ini di atasnya ada berubah warna agak kekuning-kuningan. Kalau untuk fisiknya oke, tidak ada pecahan retakan seperti itu. Untuk fog lampnya juga oke, dan ini ada lampu DRL. DRL ini adalah tambahan saya sendiri ya teman-teman. Oke, ini oke semua. Nah, setelah kita cek kelistrikan, sekarang kita masuk ke yaitu oli seperti itu. Dimana oli ini yang akan kita cek di adalah ada oli mesin, ada oli power steering, dan juga ada oli rem. Sebenarnya ada satu lagi oli teman-teman, cuman ini kita nggak perlu cek, yaitu ada oli transmisi otomatis karena mobil ini otomatis ya, seperti itu. Dan untuk oli otomatisnya tidak akan saya cek karena ini baru sekitar 2 bulan yang lalu. Olinya ini saya ganti plus saya kuras, kalau bahasa mekaniknya itu bukan dengan kelas kemarin 3 bulan. Oke, langsung saja. Yang oli yang akan kita cek pertama kali yaitu di oli mesin. Nah, oli mesinnya adalah kita bisa cek oli mesin dengan mengangkat dipsticknya ini ya. Kita biar lebih akuratnya kita bersihkan dulu dipsticknya seperti ini, baru kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi sampai penuh, kita ambil lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 2 batas, ada 2 titik, yaitu atas dan juga bawah ini. Nah, ini karena tadi mungkin karena dindingnya juga ada olinya ya, karena mobil ini tadi habis saya bawa seperti itu. Nah, ini kalau saya simpulkan, ini kemungkinan olinya tadi masih di bawahnya sedikit batas atas ini, jadi seperti ini kan tadi. Nah, jadi olinya mesin ini masih oke, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau ngecek oli, kalau misalkan olinya masih di sekitaran batas atas ini, itu oke. Kalau sudah mendekati batas akhir ini, berarti olinya sudah berkurang banyak. Silakan teman-teman untuk menambah oli ataupun menggantinya sekalian seperti itu. Oke, untuk oli mesin cukup. Kita kembalikan lagi joysticknya. Selanjutnya yaitu kita pindah ke oli power steering, yaitu ini. Untuk oli power steering ini untuk kondisinya juga sama seperti radiator tadi, yaitu ada batas maksimal dan juga minimalnya seperti itu. Nah, ini batasnya ada di sini, ada garisnya. Ini yang atas, garis atas ini adalah batas maksimal, yang bawah ini adalah batas minimal seperti itu. Nah, kita lihat yang di sini. Nah, jadi ini ya, ada hot maksimal dan ada hot minimal seperti itu. Nah, teman-teman jangan sampai oli power steering ini posisinya di bawah garisnya hot minimal, karena ini juga ada panasnya juga teman-teman kalau misalkan olinya kurang seperti itu, dan juga akan mengganggu kinerja pada saat kita memutar setir seperti itu, karena setirnya sudah power steering. Nah, jadi ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kaca. Oke, kita cek kaca bagian belakang. Dan ternyata kacanya oke, tidak ada retakan sedikit itu. Nah, setelah kita mengecek kaca, karena yang di depan hanya ada kaca ini aja ya, dan juga kaca spion tanduk ini, dan kaca spion tanduk ini fisiknya juga oke, tidak ada retakan ini dan juga ini di sini. Oke. Dan tadi mohon maaf untuk kaca spion sebelah kanan lupa belum saya cek, tapi kondisinya masih oke. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kita ngecek yang kolong. Nah, jadi tadi untuk sebelah kanan saya lupa lagi teman-teman, tidak mengecek kolongnya. Tapi ya memang walaupun kita cek pun kita tidak akan menemukan masalah di bagian kanan, karena untuk kolong yang kita cek ini kita mengecek apakah ada rembesan ataupun
ada yang menetes di bawah sini. Kalau misalkan kita di sebelah samping kanan sana tidak mungkin, karena di sana tidak ada mesin dan juga tidak ada, ya itulah, tidak mungkin ada, kecuali ada tetesan air hujan seperti itu. Nah, kita cek kolongnya apakah ada tetesan di bawah ini. Ternyata tidak ada. Ini adalah tetesan tadi bekas hujan. Lalu kita lihat apakah ada rembesan. Karena ini ada pengamannya semua, kalaupun misalkan ada rembesan, pasti rembesannya itu dia akan ngerembes di bagian pengaman sini. Nah, ini ternyata pengamannya aman semua, tidak ada bekas-bekas oli ataupun apa, jadi bisa kita simpulkan kalau mesinnya itu tidak ngerembes seperti itu. Nah, setelah kita mengecek balok di sisi bagian depan, selanjutnya kita pindah ke sisi bagian kiri seperti itu. Nah, kita mulai lagi dari B yang pertama, itu ada bodi, ban dan juga baut. Nah, kita mulai dari bodi, kita lihat bodinya seperti itu. Kalau misalkan ada tanda-tanda bodinya ada lecet ataupun apa, silahkan teman-teman buat catatan kecil sendiri ya, seperti itu. Oke, ini masih sama, kita pengecekannya sama seperti yang di sebelah kanan tadi, jadi tidak usah lama-lama ya untuk bagian kiri, iya benar, kiri dan juga belakangnya nanti, karena pengecekan belakang itu pasti sama dengan yang depan juga. Seperti itu. Untuk sebelah kiri bodi oke. Selanjutnya kita pindah ke ban. Untuk bannya juga masih tebal, dan ini alurnya juga masih sangat terlihat dan tidak ada kerikil-kerikil yang menancap di sela-sela ban ini. Kalau misalkan ada, silahkan teman-teman untuk membersihkan dulu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, misalnya itu berbahaya teman-teman. Kalau misalkan kerikilnya ini lancip dan menghadap ke ban, itu bisa menusuk ban sehingga mengakibatkan ban itu bocor seperti itu. Nah, ban oke. Selanjutnya kita bisa mengecek bautnya seperti itu. Bautnya kalau misalkan kendor itu pasti kerasa teman-teman. Kalau misalkan kenceng ya udah oke, berarti bautnya kenceng. Kalau misalkan kendor bisa langsung teman-teman kencengin pada saat itu juga. Setelah kita pengecekan B tadi meliputi bodi, ban dan juga baut, kita pindah ke A, yaitu air. Kita lihat apakah di sisi samping kiri ini apakah ada air yang harus kita cek. Nah, ternyata tidak ada. Oke, untuk A air kita skip, pindah ke L, yaitu listrik. Sama seperti di bagian kanan tadi, bahwasanya pada pengecekan listrik di bagian sisi samping kita hanya mengecek sen yang ada di spion. Cukup kita cek fisiknya saja. Kalau untuk nanti nyala ataupun tidak, kita cek nanti setelah kita cek semua sampai di belakang. Nah, ini untuk spion, maaf, untuk lampu spion fisiknya masih oke seperti itu. Untuk listrik kita selesai, kita pindah ke O, ada oli. Apakah kita lihat apakah ada oli yang harus kita cek di bagian sisi kiri? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung pindah ke K, yaitu kaca, karet dan juga kolong. Langsung saja kita cek kacanya. Ada kaca depan, tengah dan juga belakang. Ternyata kacanya juga oke, tidak ada retakan sedikit pun, cuman hanya ada bekas jamur sedikit. Nanti bisa kita bersihkan. Itu. Untuk kaca spionnya juga masih oke. Yang selanjutnya yaitu ada karet. Oke, kita cek lagi karet yang ada di dalam pintu ini. Nah, kita lihat untuk karetnya dari sebelah sini ke atas dan ke bawah lagi, dan kita temukan ada karet yang agak besar sedikit di bagian sini ini ya. Oke, lalu kita cek di bagian pintunya.
dari mulai sini oke, ini oke, dari bawah sini oke, ke atas kita pegang seperti ini aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti ada yang sobek pasti kita pasang. Dan ternyata sampai muter sini juga oke, tidak ada karet yang sobek seperti itu. Oke, untuk karet pintu depan kita oke, kita pindah ke karet pintu belakang. Kita mulai lagi dari karet yang nempel di sini. Kita dari bawah ke atas. Nah, ini juga ada kelihatan sedikit, ada lubang sedikit ya. Kita ke sini, di sini kita temukan robekan sedikit juga. Dan di sini dan sampai kita ke bawah. Dan ternyata sampai bawah sini tidak ada. Oh, ini ada robek sedikit ini. Nah, seperti itu. Lalu kita cek bagian yang ada di pintu, karet yang ada di pintu. Nah, ini dari bawah hati oke, dari sini oke. Nah, ini oke, sampai sini oke. Oke, dan ini karet sampai bawah juga oke. Nah, untuk kas selanjutnya yaitu kolong. Tadi kaca sudah, karet sudah, sekarang kita ke kolong. Tadi kan untuk sisi sebelah kanan kita lupa tidak mengecek kolong ya. Sekarang kita cek kolong sisi sebelah kiri seperti itu. Nah, di sisi sebelah kiri di kolong ini ada tangki solar seperti itu. Nah, kita lihat tangki solarnya pun ada pengamannya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngecek apakah tangkinya bocor, apakah ada rembesan atau tidak, kita bisa cek di pengamannya. Kalau misalkan pengamannya pun tidak ada rembesan, tidak ada cairan yang menetes, berarti itu aman seperti itu. Kalau untuk yang kanan tadi memang tidak ada apa-apa ya, cuman bodi aja karena tangkinya juga di sebelah kiri. Oke, untuk pengecekan sisi sebelah kiri selesai. Sekarang kita pindah ke sisi sebelah belakang. Nah, sekarang kita pindah di bagian sisi belakang seperti itu ya. Kita mulai lagi dari B, yaitu ada bodi, ban, dan juga baut. Kita lihat di belakang ini apakah ada bodi pastinya ada. Apakah ada ban ada di belakang, tapi posisinya sebagai ban serep teman-teman, jadi tidak perlu kita cek ya. Baut pun juga tidak ada seperti itu. Jadi untuk B kita hanya mengecek bodinya saja. Oke, kita cek ya, termasuk ini spoiler ya. Kita cek apakah ada retakan, kita raba atas bawah. Juga kita lihat bodinya. Mohon maaf ini karena kehujanan ya, jadi kotor, agak kotor seperti itu. Dan kita cek untuk bumper dan juga body kitnya. Oke, cuman ada lecet-lecet silakan teman-teman untuk membuat catatan kecil harus sendiri untuk di kemudian hari teman-teman bisa membuat rencana untuk perbaikan mobil teman-teman seperti itu. Nah, B sudah, sekarang kita pindah ke A. A itu ada air. Kita lihat apakah ada air yang harus kita cek di bagian belakang. Ternyata tidak ada. Langsung kita pindah ke L, listrik. Kalau listrik di belakang pastinya ada ya, yaitu ada di stop lamp seperti itu. Ini di stop lamp ada sebelah kanan. Kita lihat semua. Ini ada lampu senjanya dan juga sini juga ada. Ini lampu remnya ada di sebelah sini. Ini ada lampu sen dan ini ada lampu mundur. Untuk fisiknya oke. Dan lampu sebelah kiri. Kita cek fisiknya juga oke. Dan jangan lupa kita ada lampu di sini namanya lampu spoiler ya. Ini kita sambungkan di bagian ini, nyalanya kalau kita injak remnya ya, sama seperti mobil-mobil lainnya. Memang ini lampu spoiler difungsikan untuk tambahan lampu rem. Oke, untuk pengecekan listrik kita selesai di bagian belakang, yaitu kita pindah ke O, yaitu oli. Selanjutnya ada K, setelah O ada K, yaitu ada kaca, karet, dan juga kolong. Kita lihat kaca sudah. Ini kacanya oke, tidak ada retakan ataupun masalah sedikit pun.
selanjutnya kita cek bagian karetnya, apakah ada karet yang ada di belakang. Kita coba buka pintu belakangnya ya. Nah, ternyata di dalam pintu belakang juga ada karetnya ya teman-teman, yaitu karet ini. Oke, kita cek seperti tadi ya, kita pegang, kita puter. Oke, dan karet pintu belakangnya kita oke. Apalagi di sini juga ada. Di bagian pintunya ternyata tidak ada karet, jadi kita tutup lagi pintunya, yaitu kita pindah ke bagian kolong. Oke, kita cek kolongnya. Nah, untuk bagian belakang kita bisa melihat gardanya teman-teman. Kita lihat apa, gardanya ada rembesan oli. Oh, ternyata tidak, gardanya juga kering, berarti menunjukkan mobil ini kondisinya baik untuk gardanya, tidak ada rembesan oli. Ini adalah ban serep ya, atau ban stip seperti itu. Nah, oke, untuk pengecekan mobil sebelum kita gunakan telah selesai untuk bagian luarnya ya. Sekarang kita pindah ke bagian dalam. Kita akan mengecek kelistrikan apakah berfungsi dengan baik seperti itu. Karena tadi kita hanya mengecek fisiknya saja. Oke, langsung saja kita pindah ke dalam. Sekarang kita pindah ke belakang guna kita akan mengecek kelistrikan, apakah kelistrikannya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, sebelumnya saya akan menyalakan mobilnya terlebih dahulu ya. Nah, kita nyalakan semua lampu dan juga lampu sennya seperti itu. Kita nyalakan lampu, nah ini sampai full, dan juga volumenya kita nyalakan, dan juga hazardnya kita nyalakan. Setelah itu kita cek ke depan seperti itu. Ayo kita. Nah, kita cek lampu bagian depan. Kita mulai dari headlamp. Ini adalah lampu jarak dekat dan ini jarak jauh, karena ini jarak jauhnya dan sebelum saya nyalakan itu belum jadi masih mati. Ini lampu dekatnya nyala. Di sini ada lampu senja. Dulu saya ganti pakai RGB ya. Ini RGB-nya nyala dan ini kopling-nya juga nyala, sennya juga nyala, dan juga lampu sen yang ada di spion juga nyala. Selanjutnya kita pindah ke bagian lampu sebelah kiri. Ini lampu jarak dekat, ini nyala. Lampu senja juga nyala. Lampu jarak jauhnya belum nyala karena belum saya hidupkan. Dan ini lampu sennya nyala, dan ini lampu sen yang ada di spion kiri juga nyala. Nah, ini ada PR ini teman-teman untuk lampu sebelah depan ya, yaitu fog lampnya sebelah kiri ini mati. Itu. Nah, ini buat catatan untuk saya juga, ini harus saya ganti soalnya ini lampu fog lamp juga penting untuk saya. Nah, sebelum kita pindah ke bagian belakang, saya akan mencoba untuk menghidupkan lampu jarak jauhnya apakah nyala semua atau tidak. Nah, lampu jarak jauhnya sudah saya nyalakan. Mari kita cek. Nah, ini ternyata nyala ya, untuk bagian kanannya nyala, dan lampu jarak jauh sebelah kiri juga nyala seperti itu. Nah, karena sudah nyala semua, langsung saja kita pindah ke belakang. Nah, setelah kita ngecek lampu di bagian depan, kita bisa ngecek lampu bagian belakang. Nah, ini lampunya sebenarnya nyala ya. Ini ada lampu utama, ada dua, dan lampu remnya untuk bagian belakang itu ada di sebelah paling atas, ini lampu sennya juga nyala, ini juga nyala. Nah, ini untuk lampu mundur, ini nyalanya kalau misalnya kita pindah ke perjalanan mundur seperti itu, tapi ini masih nyala teman-teman. Dan ini lampunya bisa nyala karena kita injek remnya, dan ini juga lampunya masih nyala gitu. Nah,
Itu tadi adalah video saya, tips untuk teman-teman semua bagaimana cara kita mengecek mobil sebelum kita menggunakan mobil kita untuk berjalan ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan mobil ini setiap hari, bisa teman-teman cek setiap pagi sebelum teman-teman gunakan, cukup di bagian kap mesinnya aja. Kalau untuk misalkan teman-teman mau ngecek overall seperti saya tadi menggunakan balok tadi, teman-teman bisa melakukan cara itu paling enggak teman-teman bisa melakukan seminggu sekali. Kalau misalkan teman-teman tidak punya waktu seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali, tapi saya sarankan ini tetap teman-teman lakukan. Nah, kalau teman-teman punya cara lain ataupun pengalaman lain mengenai gimana cara mengecek mobil sebelum kita gunakan, bisa share pengalamannya di kolom komentar seperti itu. Nah, dari cara balok tadi itu bisa teman-teman terapkan juga tidak hanya di mobil seperti itu. Jadi teman-teman yang kesehariannya menggunakan truk bis ataupun mobil niaga lainnya, itu pun juga sangat efektif untuk teman-teman lakukan pengecekan seperti tadi dan balok tadi. Nah, jadi mungkin itu saja video saya kali ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen kalau misalkan teman-teman ada masukan dan juga kritik, dan tentunya jangan lupa subscribe channel saya ini ya teman-teman. Nah, oke, sekian dulu video dari saya. Saya Lutfi Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.